Magic Lovers, kali ini berbeda sekali. Karena kita sedang merayakan anniversary Diari Misteri Sarah kedua, jadi di vlog gue ini gue akan menjelaskan ke kalian betapa sulitnya untuk membuat sebuah episode dari Diari Misteri Sarah. Karena mungkin beberapa orang banyak yang belum tahu kayak apa sih bikinnya. Oh, mungkin cuma vlog doang kali, pakai kamera doang. Enggak. Prosesnya itu rumit dan ada alasan kenapa kami akhirnya hanya tayang seminggu sekali. Jadi gini, gue akan coba jabarkan prosesnya satu demi satu. Yang pertama, biasanya pada saat sebelum hari H, kita anggaplah misalkan, kan kita syuting juga belum tentu juga hari-harinya, tapi misalkan ternyata kita dapat jadwal syutingnya hari Sabtu, misalkan ya. Beberapa tim yang mempunyai tugas seperti Andi, Aji, dan juga Jen, Sofyan, itu semua datang ke kantor untuk menyiapkan perlengkapannya satu persatu. Nah, kalau misalnya Aji atau Andi, mereka mempersiapkan yang mereka pegang. Aji dengan kamera, terus Andi, HT, dan sebagainya. Ji, Woi, halo. lagi prepare apa nih, Ji? Ngecas-ngecasin baterai. Oh gitu. Udah cuma segitu doang. Udah semua, tinggal 3 doang yang belum. Emang ada lagi? Halo. Sekali syuting DMS bawa baterai berapa? Coba dah. Dua, tiga, 4. Banyak. Belum. Lagi. A few moments later. Kaget gue. Ini. Gile. Ini mah. Ini udah semua. Itu Tinggal semua tuh? ini. Oh gitu. Terus selain baterai apa lagi, Ji? Biasanya yang lu prepare? Kamera. Kamera. Wah, itu apa, Ji? Kulkas? Bukan. Apa? Ini adalah kotak UV. Ini kamera untuk syuting DMS. Oh, gitu. Tuh, yang lu pegang kamera gua tuh. Tapi kan lu udah punya yang baru. Iya, bener. Jadi ini Ini dikontrakin. kontraknya. Nih sini, biasanya gua keluarin semua. Keluarin semua. Naluh ribet, ya kan? Sini. Oh, kan? Sini. Oh. Datang nggak? Oh iya. Boleh. Ini kaget gue. Oh kan ada dupa, ayo lu. Sini. Nah, terus. Ini biasanya dipreterin ya. Hmm. Karena saya males preterin, dikat aja. Oke. Udah. Udah. Oke. Lanjut besok pas hari H syuting. Oke, nanti gue shoot lagi lu. Oke. Terima kasih, Aji. Sama-sama. BTS nih, BTS dari awal nih, oke? Ya seperti janjinya kemarin admin katanya kan, "Kak, ini kita bikin BTS dari awal, gitu, dari awalnya. Yang pertama datang dulu. Callingan jam berapa? Jam 4 ya lo? Jam 4. Jam 4. Yoi. Jam 3. Apaan jam 3 nih? Besok. Aku udah datang dulu tadi. Datang semprot dulu. Apa semprotnya gitu? Gue inget protein sini. Tanya semprot biar apa? Biar bersih dari kuman-kuman. Oh, itu disinfektan berarti. Biasanya jam segini Pade mama nyai lagi Siap-siap. prepare, siap-siap, dandan. Oh, tadi ada di sana orangnya. Itu lagi ada tamu. Gitu. Nah, biasanya jam segini tuh yang lain pada prepare. Contohnya, Misalnya Dika. Dika prepare. Ada si Aji lagi di drone sama kamera-kameranya, terus Bang Sofyan biasanya dia yang mengatur semuanya ya. semuanya dia yang ngituin. Nah, kalau aku nih biasanya ngecas sate. Oh gitu. Bener sama sekali nggak ada namanya
briefing, ntar kita kayak gini yuk, ada hantu yuk, gini-gini, ada. Oke, ikutin terus kita. Buat persiapan nanti malam syuting nih. Malam syuting nih biasanya dicas-casin dulu nih. Gue lagi ngecas HP, lampu DMS, ganti baterai. Buat nerangin kamera satu, kameranya dicas, kamera master. Oke, buat syuting biar ngelap. Nah, temennya lampu ada ini. Wish. Pasang di sini, pluk. Oh gitu. Iya, biar nggak dipegang pakai tangan. Pegel ya? Enggak dong. Ini juga penting nih. Apa tuh? Sender. Wish. Wow. Terus apa lagi ya barang gua? Ini nih barang baru nih. Pokoknya pakai lampu ini lampu yang biasa kalau bisa warna biru, merah, hijau. Buat ambience. Iya, ambience. Wih. Begitu juga dengan Thomson. Thomson juga ya? Ya. Begitu juga dengan Thomson. Biasanya Thomson tuh kadang-kadang datang hari H atau H-1. Dia mempersiapkan benar-benar semuanya dari awal, kayak contohnya cek audio. Kalau misalnya ada ekstra clip-on, dia harus juga mempersiapkan di sync lah istilahnya, frekuensinya disamain. Terus baterainya, jadi dia harus siapkan gimana caranya jangan sampai nanti pada saat syuting kekurangan baterai. Jelasin Pak Son, prepare-nya apa aja biasanya kalau di audio tuh? Enggak, pertama lu dari datang ke sini. Nih, pakainya Zoom F4 recordingnya. Oh gitu. Clip on-nya 4 set. Ini namanya clip on. Ditaruh di mana ini Kalau Bang Thomson? Ini recording. Nah, sekarang dikasih tambahan tugas. Karena ada 2 recording. Wih. Ini F4 H6. H6 Pro. Ini headphone-nya. Oh, itu buat headphone. dengerin. Kendalanya apa kalau syuting biasanya biasanya itu ada apa di Iya. software itu ada apa kendalanya? Ya paling di signal sih. Noise ya, noise. Noise enggak, signal Oh, aja. sinyal. Tapi pernah nggak dengar suara-suara aneh? Kalau dengar suara aneh belum pernah. Kalau di signal ada beberapa problem, kadang dicek bagus. Kalau lagi situasinya nggak beres suka agak ngedrop, padahal normal semua. Itu sih paling. Oh, itu. Nggak tahu masalah di alam atau di mana nggak ngerti. Alam. Itu kalau misalnya lagi apa tiba-tiba nyalain tuh ada bunyi itu nggak gimana tuh? Back antara headphone sama clip-on karena terlalu dekat. Oh, feedback mungkin di berarti. situ. Secara teknis ya. Ci, kasih tau gue dong. Banda lu apa aja, Ci? Banda. Iya. Barang-barang lu apa aja? Ya sebenarnya mah pegangan gua di sini cuma kamera doang, atu sama mic. Coba jelasin. Yang lainnya sini semua tuh. Coba jelasin satu-satu. Kameranya Dika, kameranya Rian. Tadinya nih kameranya Yaya. Cuma Yaya udah punya itu. Jadi ini mungkin nanti dipakai Pak Dim. Oke, terus. Terus ada lampu juga. Lampu, ada lensa-lensa. Ada baterai-baterai. Ada handle rig. Belum ini drone. Banyak. Sangat hebat. Sangat hebat. Sangat hebat. Nah, di hari H ada beberapa juga tim yang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan. Contohnya kayak misalnya Jen, dia nyiapin snacknya kita semua. Terus Sofyan mempersiapkan mobil dan semua yang bertugas. Pokoknya persiapkan mobil dan sebagainya. Terus gue transfer lagi duit lu 2,5 tadi. Iya bener 2,5. Pokoknya ini aja. Kurang sama ini. Belanjaan Mbak. Itu di situ sama Pamin. Udah. Kiwi dibeliin nggak gue di? Kiwi beliin buat. Mau makan apaan cuy? Padang kali cuy. Oh, lu mau ngurusin makan. Padang ya? Hah? Padang ya Bang Nur ya? Ayam. Rendang, Mek. Rendang. Ayam aja. Rendang. Jam berapa nih sekarang, Lun? Sekarang jam 19.21 lewat 8 detik. Mari kita 30 kita berangkat lah. oh kan. Oh, something. Waduh. Dan begitu semua udah siap, saatnya berangkat. Jet. Halo guys, kita udah nyampe. Halo guys, jam berapa ini, Lun?
makan kentang, cabai laut. Jam 20.32 lewat nih. Jam ini sudah sampai di lokasi. Ya, kita sudah sampai di lokasi. Sebelum jadi kita prepare dulu guys, prepare cantik, cek. Pada saat berangkat, kita tiba di lokasi, semua mempersiapkan gearnya masing-masing. Dika dengan Ronin, Aji, terus si Rian juga dengan kameranya masing-masing semua. Mereka mempersiapkan tugasnya masing-masing, dan saya biasanya cek-cek lokasi, lihat angle-angle yang pas, dan mulailah menerbangkan drone. Jadi, pertama kali datang, yang langsung kita akan lakukan adalah ngedrone. Jadi saya ngedrone dulu, habis ngedrone baru mereka mulai masuk. Kita pakai alat komunikasi dulu supaya gampang manggil anak-anak. Ribet amat ya. Aduh ini. Semua sudah beres dengan persiapannya, saya ngedrone udah beres, kita mulai syuting. Mobilnya? Yuk. Cek. Andi pegang berarti ya? Mau pegang? Ya. Maksudnya lewat mana? Opening dulu kan? Kita doa dulu ya guys sebelumnya guys. Semoga syuting malam ini berjalan dengan lancar, hasilnya selalu baik, kita semua diparingi kesehatan, dijauhi dari segala macam penyakit dan virus. Yuk, Memutar gua itu. Mr. Gary. Mr. Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum mulai kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Jet, maju lagi Jet. Ke gedungnya Jen, jangan kesengnya Jet. Ke gedungnya Jen. Saya jadi potong. Jet, Dari 89. Nggak jadi. ke gedungnya Jet. Kameranya sono. Di sini kali ya? Sini Jet. Jen dari kanan Jen. Pindah. Ke belakang gue dong, sini. Dika dapetin sini Dik. Dika. Sini Dik. Jadi ada kayak panjang gitu Dik. Soalnya langsung aja. Langsung aja kan? Iya, guys, nih guys. Jadi ini langsung gitu belum. Oh gitu aja. Pada saat mulai syuting juga kita tidak semudah yang orang pikir. Kita di sini kan apa adanya, maksudnya kita di sini berangkat dari hal yang kita tidak pernah tahu. Kita akan bertemu dengan apa, bertemu dengan siapa, atau medannya seperti apa kita nggak pernah tahu. Nah jadi terjun bebas, istilahnya. Yaudah kita masuk ke situ dan belajar lihat ada apa, semuanya on the spot. Masuknya tuh jadi bagus kelihatan dari luar. Kalau mau sini ada sekian. Cek lokasi, Paden ke sebelah sana masih gede ya Paden? Hah? Masih gede, itu masih gitu aja. Atas sama bodoh berarti. Atas ada atas. Karena tadi semuanya on the spot, jadi pada saat Sarah dengan tim yang lain syuting, biasanya gue sama Lun kita cek-cek tempat lain yang sekiranya bisa ditelusurin atau aman atau tidak untuk ditelusuri. Karena terkadang jangan sampai pada saat turun ada cicak, istri saya takut, atau mungkin becek, atau mungkin atasnya rusak, atapnya, ya pokoknya yang kalau misalnya berbahaya gitu, tugasnya saya adalah mengecek dulu di awal. Pada saat mereka syuting, saya jalan-jalan. Oh iya. Dari sana ada genangan juga. Cuman nggak parah, bisa ditutupin pakai batu. Ush. Terus ya dong? Tinggi tuh satu batu. Oh, satu batu, lumayan. Tuh, lihat gak? Air, tetesan air. Pada tikus lewat. Benar. Tuh, goyang. Iya, presiden itu kalau Itu yang memastikan audio berjalan. Wisnu belum mau gambarnya kapan? dapat nggak? Dapat sih. Ya udah boleh, pada Mati lampu. Apa gambar aja? Gambar aja. Tekan yang lama. tadi belum tahu tuh. Kita pikir tadi itu poni. Dia Rian Berarti bukan poni. yang Maksudnya dokumentasi, Iya. Dika, Ternyata Kita Aci, buka gitu. ini Andi, Jadi yang make sure kulitnya lampu. ini kayak gue sih nggak ngerti. Ya, lagi di setting. udah sudah. Tuh, sama Dika.
Targetnya gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang kita temuin. Jadi nggak ada skrip, jalan aja gitu. Ada atap lagi kalau mau kata. Apa kayak pakai singlet gitu, gemuk orangnya. Nah aku nggak ngeliat kepalanya, maksudnya nggak kelihatan gitu. Nah si orang ini yang di atas, maksudnya suruh naikin. Nah ini pas kalau naik gitu, ini berat kayak Sudah selesai semuanya, sudah beres syutingnya, saatnya kita pulang. Begitu sampai kantor, tugas pertama adalah Aji nge-backup semua video-video yang tadi sudah rekam. Oke, kita baru nyampe. Jam berapa nih? Tuh, 1:30. 1:30. Coba di gua. Cusut. Nah. Oke, sip. Baru buat saya syuting, baru banget nyampe kantor lagi. Gue langsung backup. Gue langsung nge-backup semuanya tadi. Biar apa langsung di backup? Biar langsung dimasak sama Dika, diedit. Biar aman juga, biar tidak ada yang lupa. Ini kameranya Dika ya. Oke. Kalau Saradik mau tahu nih kameranya Dika, satu episode berapa giga? Kita lihat, sudah. Kita lihat. Cuma 16 sih. 16 file. Boom. 44 gigabyte. Nah, wah. Itu hanya dari kameranya Dika ya. Belum lagi dari kamera gua, drone. Oh, ini nggak ada apa namanya? Pembuktian. Oh, ada pembuktian. Ini itu audio belum kamera yang di sini. Iya, ini belum. Banyak. Kita tunggu. Nanti kita skip pas udah mau keluar. Oke. Biasanya tiap hari Senin atau hari Selasa, Dika datang ke kantor untuk memulai proses editing. Nah, ini biasanya random nih, karena kan terkadang apa yang kita syuting belum tentu besoknya tuh langsung diproses, di editing sama Dika. Yang dikerjakan Dika biasanya itu episode yang sudah kurang lebih paling lama 3 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu. Jadi bukan episode yang baru minggu lalu syuting, bukan. Tapi melainkan episode yang sudah cukup lama. Nah, prosesnya juga nanti yang pertama, Dika memasukkan semua hasil videonya itu di editing, jadi digelondongin semua. Nanti, begitu kerjanya Dika selesai, baru ada proses final editing. Nih, Wih, nanya dong. apaan? Nih, lu kan bagian ngedit nih. Oh, Apa? iya. Biasanya ngapain aja sih? Gue ngedit. Heeh. Pertama, tempatnya harus sepi. Coba lihat, nggak ada siapa-siapa kan? Wah, kosong ya. Iya. Makanya kalau misalkan lagi pada ngumpul, ya gue nggak ngedit gitu. Paling ngejailin anak-anak aja. Jadi kalau ngedit itu harus sepi, biar fokus. Terus kalau gue kerjaannya itu video yang udah di backup sama Aji, itu gue satuin tuh semua tuh dari kamera 1, kamera 2, audio, clip on-nya kan harus sama tuh, harus balance. Jadi gue satuin semua, potong-potong, gue bagi-bagi kayak gini. Terus gue isi efek-efeknya, misalkan ada yang lucu-lucu, itu gue isi efek suara lucu atau stiker atau apapun itu. Nah, nanti ketika udah digelondongin semua, baru Pak Dem melanjutin ngisi lagu gitu. Oh gitu, finishingnya berarti di Pak Dem. Pak Dem. Nah, soalnya kan kalau isi lagu itu Pak Dem sama Mami yang tahu, karena mau yang mana ditayangin atau nggak ditayangin, yang layak ditayangin dan tidak layak untuk ditayangin. Berarti ibaratnya Pak Dem itu sama Mami itu adalah KPI-nya DMS. KPI ya Komisi sensor Pemilihan. apa enggak nih gitu. Karena kan mereka yang tahu. Gitu. Benar-benar. Jadi biasanya hasil dari editingnya Dika itu berdurasi kurang lebih antara 1,5 jam sampai dengan 2 jam.
Nah, buat saya itu terlalu lama karena memang ada beberapa proses-proses yang sebenarnya bisa dibuang. Contohnya pada saat berjalan atau pada saat lagi berjalan ke sebuah tempat atau di sebuah sudut, ternyata sosoknya ini adalah sosok yang cuman jahil doang, nggak ada meaning, maksudnya gimana ya, tidak ada pesan yang ingin disampaikan ataupun tidak bisa diangkat ceritanya. Itu juga ada. Akhirnya beberapa proses atau beberapa hasil videonya kita buang. Nah, disitulah masuk ke dalam proses tahap final editing. Di final editing ini pasti dan harus wajib yang ngerjain itu saya. Kenapa? Karena saya biasanya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya rasakan di lokasi. Jadi pada saat kalau memang kondisinya emang sedih, saya berusaha untuk ngebawain gimana caranya ketika orang nonton itu bisa merasakan kesedihannya. Nah, pada saat saya ngerjain juga nggak sendirian, biasanya Sarah ikut nemenin. Karena dia yang tahu bagian-bagian apa saja yang perlu atau tidak ditayangkan. Oke, gue hari ini mau ngedit DMS dan kebetulan di sini adalah episode yang lokasinya di luar Jakarta. Nah, di sini gue pengen kalian semua untuk bisa tahu prosesnya seperti apa si Diari Misteri Sarah ini. Oke, yang pertama ini sudah ada hasil editan dari Dika, which is hasil gelondongannya semua. Ini adalah hasil gelondongannya dari Dika. Nah, dari sini semua gue harus bisa ngedit mana yang perlu dipakai, mana yang perlu dibuang, beberapa partnya gitu. Oke, kita lihat. Stop, man. Belum ya? Udah. Oh, udah. Kita mau ngedit. Dia udah dengan kursi singgasananya dia. Dan kacamata. Karena nggak bisa lihat, guys. Cukup tebal sih kalau misalnya Sarah Dix mau lihat, silindernya banyak, jadi tapi kalau kelamaan pakai kacamata juga pusing karena terlalu jelas lihat semuanya, jadi lebih baik buru-buru dikit, lebih asoy. Jadi aku mau ngasih tahu Ip sama orang-orang proses bikin DMS tuh nggak gampang, kan? Betul Kak? Betul. Jadi intinya kan di sini udah ada stok nih. Ini stok lagu-lagu, efek. Ini lagu tertentu, misalnya lagu kayak gini. Kalau ini tuh lagu buat pembuktian. Terus ini lagu yang gue bikin sendiri, back sound. Nah itu lagu tegang juga ada. Jadi banyak jenis-jenis lagu. Nah, ini harus semua dikompil jadi satu sesuai mood. Kadang-kadang juga aku itu ya harus nyari dulu ya. Ya kayak milih lagunya itu juga butuh waktu lama banget gitu, karena kadang-kadang yang dipilih sama Padem aku kurang serak juga, jadi emang harus punya banyak option gitu, karena kadang-kadang kita berdua juga harus rembukan, kayaknya kok kurang ya gitu, atau Padem kayak enggak deh gue gak suka, ganti lagi, padahal udah kadang-kadang udah milih, udah pasti itu gitu ya, nggak taunya pas digabung kok nggak pas gitu. Iya, terutama kalau ada iklan lagunya. Kayak kemarin itu terlalu happy ya lagunya. Gitu. Jadi kemarin udah built-in nih, di sini gue udah built-in, lagunya terlalu happy kalau kata Sarah, diubah jadi yang lebih DMS banget. Itulah prosesnya sedikit, nanti kita akan coba. Jadi ini ada satu part yang sebenarnya udah mau selesai nih, tapi karena musiknya nggak ada yang cocok jadi harus dicari. Ini ada satu part yang menurut gue harusnya ini musiknya sedih, tapi dari stok yang kita sudah punya nggak ada yang cocok, jadi harus nyari. Nah, menurut gue nggak cocok. Susahnya gitu ya, suaminya terlalu Nggak, tapi emang nggak cocok, maksudnya emang harus cari yang pas. Harus cari yang sesuai.
Nah, sekarang ini adalah lagu yang ambience. Lagu dimana kalau misalnya Sarah lagi berkomunikasi atau lagi ngobrol sama Fadi atau Wisnu, tapi biar lagunya itu tidak terlalu mengganggu. Jadi harus pas. Sebagai background tidak terlalu mengganggu, harus yang nadanya flat. Maksudnya gini, dalam arti tidak ada nada dominan. Nah, ini lagunya ini nih. Terus ada juga musik yang kalau misalnya tiba-tiba mulai mencekam, keadaannya mulai mencekam. Contohnya misalkan hantunya misalkan tiba-tiba hantunya negatif gitu kan, hantunya yang jahat banget, ngagetin. Misalkan tiba-tiba hantunya masuk terus ketawa, itu kan Sarah suka nanas kayak gitu tuh, ada sosok yang gitu. Kita juga harus bikin yang mengagetkan, karena memang pada saat itu gue di sana gue ngeliat itu yang anjrit gitu, kaget gitu. Nah, gue harus bikin musik yang pas. Contohnya kayak gini. Kaget suasananya tuh ya, kayak siapa nih gitu. Ada lagu, dan ini ada lagu Explore dimana pada saat kayak kita baru masuk lokasinya, lagi lihat-lihat atau misalkan pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari kamar atau ke mana atau dari bawah ke atas, lagunya ini. Terus ada lagi lagu pada saat Sarah berkomunikasi ngebuka, itu kan kayak kalau yang di sana yang pada saat kita syuting itu kita ngerasainnya pada saat Sarah ngebuka komunikasi itu kayak ada gelombang gitu kebuka. Kalau misalnya di film-film kartun atau misalkan anime yang punya kekuatan suka gini kan, nah kayak gitu tuh. Jadi kayak ada gelombang udaranya gitu. Nah, itu yang berusaha untuk gua sampaikan. Karena kita ngerasain gitu, tiba-tiba Sarah tuh ngebuka dan kita ngerasain Nah, itu kan nggak bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar ya, maksudnya karena nggak ada visualnya. Jadi gue mencoba membawakan itu dalam bentuk musik. Nah, jadi pada saat Sarah mau ngebuka, musiknya gini. Gitu. Jadi kalau dari visual di otak gue nih, dari sininya Sarah, terus dia dari titik kecil terus ngebuka gitu. Jadi kayak gini nih misalkan nih ya, gitu. Jadi intinya gitulah guys. Basically gue berusaha untuk menuangkan apa yang gue rasakan supaya kalian juga tahu rasanya seperti apa pada saat di lokasi. Ya semoga apa yang gue rasakan, apa yang gue berusaha sampaikan lewat video dari Misteri Sarah bisa tersampaikan ke Saradik gitu. Semoga kalian bisa terinspirasi ataupun bisa mengetahui kurang lebih tingkat kesulitan dari pembuatan satu video di Hari Misteri Sarah. Alasannya kenapa kita nggak bisa seminggu 2 kali tayang, karena ini tadi prosesnya panjang dan saya tidak mau menyerahkan ini ke orang lain. Jadi biasanya saya dengan Sarah sendiri ya tadi yang langsung edit, turun sendiri. Saya ngedit, saya bikin musik. Tapi sudah diatur sama Dika sebelumnya. Nikmatin aja, bersyukur kita bisa tayang seminggu sekali, dan untuk yang hari Rabunya diusahakan kita akan bikin BTS. Nah, BTS yang edit Lun. Nih, di komputer ini bisa BTS. Jadi ini kalau misalnya kalian nanya ini komputer apa aja, ini komputer DMS, komputernya Demian dan komputernya BTS, dan yang di sana itu komputernya saya. Tuh, yang di ujung sana komputer kantor, semua kerjaan semua di situ. Gitu guys. Jadi thank you for watching, dan juga jangan lupa subscribe. Bye bye.